Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tari Alvaro dari kelas 3T Prodi Informatika. Pada tugas video literasi kali ini saya akan mereview buku yang berjudul SQL Tutorial plus studi kasus dengan Oracle yang ditulis oleh Bapak Husni Iskandar Bohan. Buku yang saya review kali ini itu berisi tentang tutorial SQL, tutorial SQL, cara membuat database, pengertian database, dan cara membuat database dengan SQL. Buku kali ini yang saya review berisi 12 bab dengan 2 studi kasus. Nah, pada bab pertama yaitu pendahuluan yang berisi apakah itu database, berisi tentang database, jenis-jenis database, dan juga manajemen transaksi, manajemen database security yang berisi encrypt dan decrypt, pemberian hak otorisasi, dan subbab 1.6 berisi sejarah SQL, 1.7 standar SQL, 1.8 bagaimana SQL bekerja, dan terakhir bahasa untuk semua database relasional. Pada bab kedua berisi aljabar relasional dan SQL, berisi tentang logical connectivities, intersection, different subset, dan union. Bab 2.2 berisi proyeksi. Bab 3 berisi join dan outer join, berisi join, diperkenalkan apa itu join, outer join. Dan yang terakhir itu aggregate function, berisi average, count, max, min, sum. 3 berisi structured query language atau SQL itu sendiri, berisi tentang SQL overview, database dengan SQL, dan varian SQL, dan juga komponen SQL seperti DTL, data definition language, DTML, data manipulation language, DSL, data control language. Dan pada bab keempat berisi tentang data definition language, berisi tentang creating table, creating indices, altering table, dropping, create domain, model kasus perpustakaan. Dan pada bab 5 berisi data manipulation language atau DML, berisi tentang inserting, updating, deletion, cascade operation, selection, creating view, sample model, join dalam CBase. Dan bab 6 yaitu DCL atau data control language yang berisi romit, commit, rollback, ground, revoke, dan catatan. Dan pada bab ke-7 berisi tentang ekspresi, berisi tentang form, where, group by, order by, dan having. Dan pada bab ke-8 atau predikat berisi tentang comparison seperti sama dengan, lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan, between, in, log, like, not like, is null, is not null, dan exist. Pada bab ke-9 berisi tentang embedded SQL, berisi tentang pendahuluan, host variable, cursor, dan SQL code. Pada bab ke-10 yaitu berisi function dan stored prosedur, berisi tentang pendahuluan, function, stored, prosedur. Pada bab ke-11 yaitu trigger, berisi tentang pendahuluan, insert, deleting, dan updating. Pada bab ke-12 yaitu penutup. Nah, pada studi kasus pertama itu studi kasus kepegawaian, gimana diajak untuk membuat database kepegawaian yang berisi tentang nama-nama pegawai dari kota, lokasi pegawai tinggal, absensi, yang berisi jumlah data. Ini studi kasus pertama, studi kasus kepegawaian, berisi 4 tabel. Tabel pertama kota, lokasi pegawai tinggal, tabel kedua absensi yang berisi data jumlah hari pegawai masuk per bulan, dan tabel ketiga jabatan pegawai, dan tabel terakhir itu pegawai sendiri, berisi data sederhana mengenai seorang pegawai. Dan studi kasus kedua yaitu studi kasus inventory. Studi kasus kedua inventory yang berisi tentang
eh, 5 tabel. Tabel pertama yaitu supplier, berisi data pemasok item. Tabel kedua pembelian, berisi data pembelian per item supplier. Tabel ketiga saldo, berisi data item beserta jumlah saldo. Tabel keempat klien, berisi data pembeli. Dan tabel terakhir yaitu data penjualan, berisi data penjualan ke klien. Nah, pada bab terakhir yaitu appendix syntax, berisi create, drop, insert, update, select, delete, aggregate function, create view, ground, revoke, create function. Ini bab setelah static access. Yang selanjutnya itu appendix CBase SQL, yang berisi beberapa sintaks penting multi user database fitur baru pada ASA CBase SQL function, dan juga user interface SQL function. Terakhir itu appendix Oracle yang berisi Oracle function dan juga user interface Oracle. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada tugas video kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.